kayak kaca kotak kecil, nanti kalian masukkan di situ larutannya, kemudian ada detektor. Nah, di sini hasilnya dia akan melewati perhitungan tersebut. Nah, jadi ini komponennya. Jadi ada cahaya yang dipancarkan dari sumber melewati celah, ada celah lensa, kemudian panjang gelombangnya tersebut akan diteruskan ke dalam sini, ke dalam prisma, melewati sampel. Kemudian ini dari prisma dipantulkan. Kemudian di sini cahaya ini sebagiannya akan melewati sampel yang ditempatkan di dalam kuvet dan detektor mengukur intensitas di sisi lain kuvet. Begitu. Toh? Jadi itu maksudnya. Jadi ada spektrum dari sinar cahaya yang itu diteruskan dengan panjang gelombang tertentu. Kemudian dari panjang gelombang tertentu nanti akan dipantulkan cahayanya oleh prisma tadi ini ke dalam sini, ke dalam melewati kuvet yang ada gitu. Jadi bisa dibahasakan sesuai dengan bahasanya sendiri, toh? Karena biasanya sih ada di soal itu cara kerjanya, jelasan cara kerjanya. Jadi spektrum fotometer itu untuk mengukur absorbansi penyerapan dengan cara apa? Ya ini tadi melewatkan cahaya toh sesuai dengan cara kerja tadi, melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Jadi di dalam mesinnya ini kita menyetel berapa panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca. Nah, objek kacanya apa tadi? Ini nih kuvetnya, toh. Jadi kita mengatur berapa panjang gelombang sih yang perlu diteruskan ke sini melewati kuvet. Nah, untuk apa? Nah, sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Nah, dari cahaya yang dipantulkan tadi ada yang diserap, ada yang dilewatkan melewati kuvet. Nah, ini milah nilai absorbansi yang dicatat dari hasil mesin ini atau nilai penyerapan dari cahaya yang dilewatkan. Nah, jadi ini kayak perbandingan saya. Jadi cahaya nanti yang dilewatkan yang melewati kuvet itu sebanding atau sama dengan berapa konsentrasi larutan di dalam kuvet. Begitu. Jadi hasil dari penyerapannya itu kan ini hasil dari penyerapan yang dibaca oleh detektor ini sama dengan berapa konsentrasi larutan dalam kuvet gitu. Jadi kuvet itu kayak kaca kecil itu Ji nanti yang dikasih masuk di dalam mesinnya. Oke, paham nah? Jadi apa itu spektrofotometer? Sudah tahu. Jadi itu adalah alat. Alatnya ini kayak mesin EKG sebenarnya, cuman dia nah, ini kuvet, toh? Ini kuvet kita taruh dalam sini ada lubangnya. Nah, nanti dia akan membaca. Nah, ini panjang gelombangnya kita atur berapa panjangnya. Nah, cara kerjanya yang tadi sudah. Nah, ini komponen utama dalam spektrofotometer. Dari sumber cahaya tadi toh yang paling awal. Jadi sumber cahaya ini dia hasilkan cahaya yang diperlukan untuk menganalisis. Biasanya berupa lampu halogen atau lampu deuterium yang sesuai dengan berbagai panjang gelombang. Intinya ada sumber cahaya di awal. Nah, kemudian ada ruang sampelnya. Tempat di mana sampel ditempatkan biasanya terbuat dari kaca atau plastik yang transparan untuk cahaya pada panjang gelombang tertentu. Nah, ini kuvetnya. Nah, kuvetnya tuh ada yang bahan plastik, ada yang bahan kaca gitu. Kayaknya kalau di lab itu bahan kaca kuvetnya kecil. Jadi hati-hati kalau dipegang nanti jatuh disuruh kita mak ganti. Nah, kemudian ada detektor. Nah, detektor inilah yang menangkap cahaya yang melewati kuvet tadi untuk mengukur berapa intensitasnya. Nah, detektor dapat berupa foto dioda atau foto multiplier dan ini berkontribusi pada akurasi pengukuran. Intinya detektor ini yang di akhir ini dia yang baca berapa panjang gelombangnya dan berapa intensitas larutan yang ada di kuvet ini dari pantulan cahaya tadi. Kemudian ada control panel.
yang digunakan untuk mengoperasikan spektrofotometer, mengatur panjang gelombang, serta memperlihatkan data dan grafik dari hasil pengukuran. Ini Mi, kontrol panelnya ini yang ada tombol-tombolnya semua toh. Nah, ini semua. Gitu. Terus, nah bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini sederhana saja. Tes-tes ke dalam disuruh aku di. Ya. Jadi, dimanapun itu dalam laboratorium ada namanya persiapan, persiapan diri, persiapan alat dan bahan. Nah, jadi harus ada persiapan diri. Kalau saya baca di penuntun bagus ada. Kalau kalian juga sudah baca ada kayak games-games zombie-zombinya gitu. Ada yang sudah anu kah? Mainkan itu game. Ya, baru saya lihat penuntunnya kreatif begitu. Jadi ada kayak game-gamenya nanti sebentar kalian kerjakan ada di link. Itu termasuk persiapan diri sebelum masuk laboratorium, APD dan lain-lain. Nah, kemudian ada persiapan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan di sini mulai termasuk persiapan sampel. Jadi sampel ini harus disiapkan dalam bentuk larutan yang sesuai, di mana konsentrasi dan pH dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Nah, setelah itu kita mengecek alatnya, spektrofotometernya, dengan cara mengkalibrasi alat. Jadi sebelum digunakan, spektrofotometer ini perlu dikalibrasi dengan menggunakan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Nah, kalibrasi ini maksudnya adalah kayak proses perawatan, proses maintenance alatnya itu. Jadi kan ini kita mau mengukur suatu intensitas dari larutan yang ada di kuvette. Nah, jadi kalau untuk kalibrasi sudah kita tahu memang berapa konsentrasinya itu. Oh, misal konsentrasinya sekian ratus. Nah, pada penggunaan alatnya digunakan, oh ternyata sesuai. Oh, berarti sudah bagus, Ji, sudah terkalibrasi namanya, sudah sesuai. Nah, tapi kalau ada yang melenceng, oh berarti salah. Ada yang salah dengan alatnya, gitu. Kemudian mengatur panjang gelombang. Jadi ada beberapa pilihan panjang gelombang yang sesuai untuk menganalisis apa yang mau kita ukur. Nah, inilah yang kita input, kemudian masukkan sampel ke dalam ruang sampel setelah kita mengatur panjang gelombangnya. Terakhir ya pencatatan data hasil, berapa absorbansinya, penyerapannya, kemudian kita analisis untuk pengolahan data. Oke, nah ini lagi termasuk prinsip kerja. Nah, ada namanya kalau kalian lihat di penuntut itu ada namanya hukum Lambert. Nah, dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. A atau absorban sama dengan absorptivitas molar yang E. B-nya itu ketebalan kuvette dalam sentimeter. C-nya itu konsentrasi. Oke, ini ingat eh, rumusnya. Nanti ada sebentar rumus tambahan lagi saya kasih. Nah, yang pertama ini dulu yang paling penting. Karena kunci dari spektrofotometer itu ini hukum Lambert-Berznya untuk menghitung berapa absorbannya. Masih ingat ini kan persamaan dasar. Jadi kalau kita mau mencari absorbannya, ini rumusnya tinggal dikali E kali B kali C. Kalau kita misal mau mencari konsentrasinya, kita mau mencari C, bagaimana bentuk persamaannya? Diketahui nilai A, E, B. Yang kita mau cari itu C. Bagaimana bentuk persamaannya? Ada yang tahu? Yang pindah-pindah, pindah-pindah tempat. C sama dengan EB per A, Kak. C sama dengan EB per A. Ya, Kak. Atau C sama dengan A per E kali B. C sama dengan A per E kali B, Kak. Jadi yang mana yang betul ini? Yang kedua, Kak.
Ya, karena kali pindah menjadi pembagi, toh? Karena C-nya yang dicari, kecuali dia plus minus. Kalau misal E tambah B tambah C, ya berpindah jadi kurang semuanya ke sisi sebelahnya. Kalau dia pengkali, ya kalau dia berpindah ruang, dia jadi pembagi gitu. Nah, jadi ingat ini rumusnya. Sebentar aja contoh soalnya. Kemudian prinsip kerja. Nah, ini yang saya bilang tadi, panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombangnya kalau dia kurang dari 400, warna terlihat itu seperti warna ultraviolet dan seterusnya 400 sampai 450 violet, jadi biru, jadi hijau, kuning, jingga, merah, inframerah. Nah, saranku ini hafal Ki juga, pahami Ki karena kalau nggak salah ingat biasa dia ada apa namanya? Menanyakan berapa panjang gelombangnya kalau dia warna yang terlihat itu ultraviolet, terus warna komplementernya dia warna merah misalnya kayak begitu. Nah, jadi ini just to know tapi harus dipahami juga, diingat. Memang harus dihafal berapa panjang gelombangnya. Kayaknya ada ndak ya di penuntun kalau panjang gelombang begitu? Udah ada kayaknya di Nah, benar ada, Kak. ada. Iya, tahu kok. Penuntunku dulu ada begini, ada panjang gelombangnya. Terus di sini juga rumusnya ribet sekali kalau dia penuntun absorban log 10 deh sama dengan ndak ngerti Kak. Gampangnya ini seperti begini nah. Oke. Terus pengolahan data dari spektrofotometer, ya dianalisis datanya, diolah untuk hitung konsentrasi zatnya menggunakan hukum tadi berlamber, kemudian ada grafik kalibrasi, ada grafik kurva itu kalau di awal itu ini, toh ini nanti bisa dicetak juga pada beberapa mesin. Kemudian ada monitoring perubahan waktu untuk pemantauan perubahan absorbansi. Oke, eh begitu Ji. Coba kita share yang di penuntun lah. Tunggu, tunggu. Eh, nggak mau. Oke. Jadi paham ya tadi anunya toh. Jadi prismanya tadi itu yang segitiga dia akan melewati monokromator di situ untuk memantulkan cahayanya dan sebagian cahayanya itu masuk ke dalam kuvet tadi. Semua dicatat Jiano yang hukum berlambertnya sudah. Iya, ada Kak. Iya. Oke. Hmm, saya coba kasih soal nah.
Sama. Terlihat Ji, soalnya terlihat Ji. Sampai iya ada Sambil Kak. ada Kak. Sebuah sampel besi toh diukur dengan menggunakan spektrofotometer jenis UV memiliki absorbansi sebesar 0,128. Ini A-nya, toh absorbansinya. Jika persamaan garis yang dapat dari larutan deret standar yaitu Y sama dengan 0,098 X plus 0,028, berapakah konsentrasi sampel tersebut? Jadi apanya yang dicari ini? C-nya Kak. Apanya? C. C. Konsentrasi. Konsentrasinya yang dicari. A-nya sudah ada. Kalau nilai E sama B-nya, yang mana nilai E sama B? Saya kasih clue rumusnya itu coba gunakan pakai nih. Y sama dengan eh, AX AX tambah B. Ini rumusnya. Jadi Y-nya itu sama aja absorbannya toh. Terus yang mau dicari di sini adalah konsentrasinya. Nah, ya. Nih, kita kerjakan sama-sama. Karena dia pakai rumus yang ini ternyata. Ada aja rumus begini. Y, eh, B-nya ini kita kasih ke samping. Jadi Y kurang B sama dengan AX. Toh, X-nya sama dengan, kalau kita mau cari X-nya berarti Y kurang B per A. kurang B per A. Toh. Nah, Y-nya di sini itu adalah absorbansinya. Berapa? 0,128. 0,128. Eh, terus dikurang B. B-nya itu adalah sesuai dengan persamaannya tadi ini. Ini sama dengan ini. Ini mengikuti polanya ini. Hah?
Ini AX tambah B. Terus B-nya itu yang ini. Nah, 0,028 per A-nya yang mana? 0,098. Hmm, bagi 0,098. Nah, coba kalkulator berapa hasilnya ini? Berapa dikurang dulu? 0,128 kurang 0,028. 0,1. 0,1. Ya, 0,1 dibagi 0,098. Berapa ini? 1,02. Ya, 1,02 Dik. Iya, Kak. 2 10 mili. Nah, ini konsentrasinya. Paham Ji sampai sini? Jadi ini persamaannya. Nggak ada di penentunya, Dik. Yang di penentu cuman rumus, Kak. Rumus ini toh yang A sama dengan log 10. Iya, Log 10 itu berapa log 10? 10, 10. Kadar sampel yang diperiksa. Panjang lengan tertutup dan diameter kuvet. Nah, karena E dan L merupakan bilangan tetap, jadi terseruskan ini penuntun kah? iya ada, Kak. Oh ya, ini ya tadi contohnya situ. Nah, kalau ini A jumlah cahaya absorbansinya toh ini koefisiennya dia nilai tetap 1 cm. Terus ini kadar sampel yang diperiksa C-nya berapa, diameter atau panjang larutan kuvet yang lalu cahaya ini 1 cm, berarti ini 1 tinggal ini 9C log 10. Dia enggak ada contohnya. Kak, Apa? yang Habis, Kak. tadi tuh cuman yang di table of content, yang di yang muncul di layar tadi. Oh, wait. Nah, ini. Iya, Kak. Jadi saya kasih lagi contoh soal nah. Wait. Nah, coba yang ini.
Terlihat, Ji? Tapi iya ada, Kak. Mana ini? Terus sering diubah 0, berapa ya? 0,628. Jadi absorbansinya 0,628. Larutan yang didapatkan itu rumus grafiknya ini. Yang dicari itu konsentrasinya. Jadi sesuaikan lagi sama dengan rumus yang ini. Dapat nih berapa mili Dua, konsentrasi? tapi Kak 2,096. Ya, yang lain dapat Ji? Iya, Kak. 2,09. Ya, atau Nah, kalau bulat kan 2,10 mili. Toh? iya, Kak. Ya. Jadi jadi ini di sini berapa? No, 6 6 0,628. Toh? Y-nya. Y-nya itu berarti di sini adalah absorbansinya, penyerapannya. Terus nilai B-nya yang ini 0,0688 dibagi nilai A-nya itu yang ini. Loh, kan persamaannya Y sama dengan AX tambah B. A ini X, ini B. Berarti di sini adalah 0,2667. Berapa pengurangannya ini? 0,55 deh. 0,5592 dibagi ini. Nah, X sama dengan 2,10 pembulatannya lah kurang lebih begitu. Ini kalau kita mencari eh, konsentrasi sampel. Oke, tunggu nah, aku cari soal lagi. Sampai di sini paham nih? Tapi iya, Kak. Iya Kak. Iya, Kak. Iya, tunggu nah. Hmm, Gimana gitu ya? Hmm,
Ada lagi persamaan rumus itu buah sampel berisi besi 25 ppm mempunyai serapan 0,625. Sebuah larutan besi 25 ppm 25 ppm itu per mili. Itu sama Ji dengan mililiter. Mempunyai serapan 0,625. Oke, yang diukur pada sel 0,3 cm. Nah, ini pakai rumus mana apa namanya? Pakai rumus ini biar Lambert. A E B kali C. Dan ditanyakan adalah A-nya. Dapat nih? Langsung aja apa tuh? Mana tadi? E yang dicari apa ini? Apanya yang dicari ini soal? Absorbannya, Kak. Perhatikan baik-baik. Oh, E-nya, Kak. Ya, E-nya yang E-nya dicari. Kak. Nah, jadi bagaimana persamaannya? Selnya itu tebal kuvvet. Nah, 1 cm. Berarti dia nilai B. Serapan itu di mana kata serapan itu absorban. Jadi kalau bukan kata absorban, berarti dia serapan maksudnya itu. Jadi beda absorptivitas dengan serapan atau absorban. Bagaimana rumusnya kalau misal E yang dicari? A per B kali C Kak.
Ya. Dapat nih hasilnya? Dapat, Kak. Berapa? 1/12 atau 0,083. Nggak salah, Ji. Nggak keliru, Ji, rumusnya. Kasih masuk 4. dulu. Coba kasih masuk dulu satu-satu. Nilai A-nya berapa? A-nya berapa sini? Eh, answer deh. A-nya begini. 0,625 sama dengan E-nya dicari kan? Kali B-nya berapa? 0,3 atau Iya, Kak. kali C-nya berapa? 25. 25. Jadi bagaimana selanjutnya nih? Kemana dan bagaimana? Coba. Berapa dulu tadi hasil pengkalinya? Jadi sebelum pindah, selesaikan dulu kali-kali di kamarnya. Atau maksudnya di sisinya. Berapa 0,3 kali 25? 7,5, Kak. 7,5. Nah, berarti, bentar, kiri. 0,625 sama dengan E kali 0,75. 7,5, Kak. Oh, 7,5, Kak. 7,5. Nah, jadi kalau E-nya berarti E sama dengan 0,625 dibagi 7,5. berapa itu? 0,083. 0,083, Kak. 0,083, Kak. Nah, itu yang benar. 0,083. Jadi dia absorptivitasnya 0,083 mili. Gitu. Mili. Oh, enggak pakai satuan Jidang kalau absorptivitas. Kecuali konsentrasi. Pakai mili. Oke. Jadi jangan tak balik. Kayaknya tadi langsung dikasih pindah semuanya toh. Enggak, Kak. Tadi tuh saya jadinya 0,625 per 0,3 kali 25. Baru jadinya itu kayak 1/12 atau 0,083, Kak. Aku buat ininya apa pecahannya. Oh, katanya. Ya, sama juga teh. Iya, Kak. Mm-mm. Gini, toh hukum Lambert. Jadi biar dibolak-balik bagaimanapun bisa kita tahu. Jadi ingat nih, kalau misal dia di soal, dia ada persamaan begini, ikuti persamaannya. Toh, berarti kita pakai rumus yang ini. Y, mana sih kasih merah? Ini. AX tambah B. Ikutin saja ini. Y-nya itu berarti dia nilai absorban. Toh, ini nilai Y-nya. Toh, absorbannya. Terus A-nya ini nilai ini. X-nya ini nilai B-nya. Dan seterusnya kayak begini. Nah, kalau dia maunya kita gunakan hukum Beer-Lambert, pasti begini itu soalnya. Jadi, pasti ada dia ketebalan kuvet. Toh? Karena kan di sini tidak ada ji ketebalan. Nah, dia ada ketebalan kuvet, terus dia ada absorbannya, dia ada konsentrasinya berapa mili. Nah, beda toh tipe soalnya. Gitu. Jadi kalau misal B-nya lagi yang dicari, ya sama Ji, kurang lebih lagi begini. Berapa kira-kira misal ketebalan kuvetnya, absorptivitasnya. Yang paling sering dicari itu C sama E. Karena kalau A terlalu gampang, yang dicari absorbannya. Nggak dibolak-balik rumus. Oke, sampai sini bisa jadi matematika dasarnya.
Bisa, Kak. Oke, tunggu saya cari referensi soal-soal lagi. Hmm, Kalau tahun lalu, begitu ujian praktikumnya. Nasional. Nah, lagi di saya tanya sini. Di mana? Ribu. Banyak sekali rumus-rumus sebenarnya yang tidak masuk di anunya. Ini saya kasih lagi rumus. Ada lagi rumus. Ya, ini kan sudah ada nih rumus yang ini. A, B kali C. Atau A, B. Oh, yang besar sekali. Ya, B, C. Terus yang kedua tadi ini yang rumus ini persamaan Y AX kali B. B. Tambah tambah BD. Terus ada rumus ketiga itu untuk menghitung konsentrasi. Konsentrasi larutannya berapa mili. Hmm, Gimana caranya kalau di PPT ini yang bentuk persamaan konsentrasi PM ini sama dengan massa. Aduh, nyampe deh. Ini mau saya dulu. Nanti enggak aku share screen pada ini. Ya, ini modul 2 persamaan karena di penuntunnya juga kalian satu ji rumus toh. Enggak ada mi yang lain. Enggak ada di kuliahnya dokter apa sebelumnya enggak ada pi. Tidak Ada, ada, Kak. Kak. Enggak ada Dik. Kalau yang sampel-sampel kayak misal
Dia sampelnya bufain, serum albumin dengan larutan bromkresol. Ada enggak ya dijelaskan? Nggak ada, Kak. Ih, blushing. Ah, saya gini patokannya berdasarkan soal ujian tahun sebelumnya. Ujian tahun sebelumnya itu begitu soalnya. Terus ada dia ditanyakan begitu, ada persamaan. Sama yang kedua itu kalau soal spektro ada sampelnya. Jadi pokoknya dia yang kalau soal spektrofotometer itu hubungan serapan dengan kadar zat dalam larutan. Nggak ada juga larutan yang dijelaskan di sini. Kuliahnya juga nggak ada di langsung di praktikum ini. Iya, begitu Ji kalau untuk hitungan-hitungan dasarnya. Next. Saya sambil cari tunggu lah rumus yang lainnya dulu. Iya, rumus yang paling rumus ketiga. Ada juga rumus eh konsentrasi ppm sama dengan mg per mili kali 1000. Di sini ada tiga sumber makanan untuk 100, 200, dan sampai 750 ml. Yang kita, nah, dan untuk Apa laporan praktikumnya spektro ada ndak ya? Ndak ada Ji. Laprak anunya. Ada, Kak. Apa ditanyakan di
soalnya di situ. Yang pertama itu penentuan panjang gelombang dengan serapan maksimum. Jadi kayak hasil percobaan 600 itu absorbansinya apa? Terus ada kurva absorbansi bovin serum albumin. Assalamualaikum. Hmm. Terus yang keduanya itu ada hubungan serapan dengan kadar zat dalam larutan. Hasil percobaan ada pengenceran konsentrasi sama serapan pada, baru ada kurva absorbansinya juga, Kak. Baru ada kurva absorbansi bovin serum albumen menggunakan mikroskop Excel. Terus ada penentuan kadar larutan. Oh, di penentuan ini panjangnya. Di lembar kerja praktikum, Kak. Oh, lembar kerja praktikum. Sudah semua jawab itu. Belum, Kak. Ini cara kerja sebagai sumber eksternal absorban. Ini kah? Tunggu saya share screen. Yang ini. Iya, yang ini, Kak. Ini spektrofotometer dan kuvet. Buatlah kurva dan panjang gelombang sebagai sumbu X dan absorbansi sebagai sumbu Y. Ini sama soalnya semua dari 500 sampai 600. Kalau ini, Kak, dari 600 sampai 700. Konsentrasi kobalt. Apa tadi? Larutan apa, Bu? BSA. Bu. Kalau yang pertama itu ditulis saja penentuan panjang gelombang dengan serapan maksimum. Ini penyampaian dan serapan maksimal, Dek. Iya, Kak. Ini tautan apa? Ah, ini. Warna spektrum parameter absorpsinya sebagai peneliti para Kak Dengki itu umumnya ya sumbu Y. Nah, kita lihat di sini rumusnya bahwa konsentrat plus untuk pengukuran selanjutnya kita U100 sampai lengkapi pengukuran 2 kali. Nah, itu kita tentu cairan. Nah, ini ada anunya. Kuliah umumnya di sini. Empat dari bukan oleh sisi yang jernih dan si maksimum kita terus bagaimana Kita nonton sama-sama lah. menggunakan spektrofotometer. Sebelum masuk ke alat, kita harus perhatikan dulu kuvetnya. Ya, ini adalah Ini agak kecil memang suaranya. Jadi dengarnya baik-baik. gambar kuvet yang sebenarnya terstandarisasi dan ini yang kami pakai di laboratorium biokimia bahwa kita lihat di sini di kuvet ini. Nah, jadi begini bentuknya kuvet nanti yang ada di lab. Jadi jangan bilang kaca, jangan bilang wadah atau apa, bilang kuvet. Nanti kena marah itu kalau kita nggak tahu nama alat bahan. Nah, Ada sisi yang blur. Jadi ada sisi yang blur, ada sisi yang kabur ya. Ini di sisi sini dan sisi sebelah sini. Kemudian ada sisi yang jernih di depan. Yang jernih, yang tidak blur, yang tidak kabur. Nah, ini bukan arsitektur saja, tetapi ada manfaatnya, ada maknanya bahwa
untuk holding atau memegang daripada kuvet itu, maka kita harus holding dia, kita harus pegang dia di sisi yang blurnya. Jadi dua jari kita akan menempel di sisi yang blur. Tidak boleh jari kita menempel pada sisi yang jernih. Kenapa tidak boleh? Karena pada sisi jernih inilah nantinya cahaya cahaya monokromatik akan lewat. Nah, kalau dia lewat kemudian Toh masih ingat tadi setelah dari prisma itu cahaya monokromatik, cahaya yang tembus itu akan dipantulkan toh ke segala arah, nanti masuk ke celah di sini. ada sidik Jadi kalau mau pegang kuvet, pegang yang eh, area blurnya, pegang begini. jari kita yang tertempel di sini, tentu itu akan menyerap sejumlah besar cahaya, sehingga yang tadinya konsentrasinya rendah, dia akan meningkat palsu oleh karena sidik jari kita, bukan oleh karena konsentrasi suatu zat dalam larutan yang kita ukur, tetapi oleh karena sidik jari. Makanya wajib kita menghindari menempel jari kita atau memegang kuvet dari sisi yang bersihnya. Harus kita pegang dari sisi yang blurnya. Nah, kemudian kuvet yang kita pakai itu tentu harus bersih, harus kering, dan tadi ini free of fingerprint, jadi tidak boleh ada sidik jari yang menempel di situ. Kemudian kita harus menjaga ketinggian cairan. Kurang lebih itu cairan atau sampel yang akan kita ukur itu hanya tingginya itu 3/4 daripada tinggi kuvet. Nah, gimana caranya mengukur 3/4 dari tinggi kuvet? Nah, pada beberapa kuvet yang kita pakai juga di laboratorium biokimia demikian, dia sudah punya marker atau dia sudah punya tanda di atas ini, ya, bahwa ini tanda memberikan kita bahwa sampai sini saja dimasukkan sampelnya. Kenapa? Kalau kita isi sampai penuh misalnya di sini, maka ketika alat berjalan, spillage atau penumpahan sampel di intraspektrofotometer, jadi di dalam spektrofotometer itu akan terjadi. Kalau sampelnya tumpah yang pertama, alatnya tidak itu akan Ya, jadi di sini tidak full. Nah, ada jika batasan-batasannya di sini kelihatan di dalam kuvet. Kalau kita mau isi larutan, cukup sampai di situ saja. merusak alat karena akan terjadi pengkaratan, oksidasi. Kemudian yang kedua, dia bisa memberikan hasil positif palsu kembali karena cairan pasti ada yang menetes di sisi yang jernihnya. Jadi kita hindari hal-hal demikian. Itu hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan pengukuran secara spektrofotometer. Nah, kemudian ada setiap pengukuran itu kita tentu harus blanking, tadi seperti yang saya jelaskan. Kemudian kita harus pakai standard solution atau larutan standar. Kemudian ini yang paling penting, kita harus melakukan pengukuran secara duplikat, artinya pengukuran 2 kali. Nah, kenapa harus 2 kali? Supaya mengurangi kesalahan kita dalam membaca. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk sebelum kita melakukan pengukuran secara spektrofotometrik. Nah, ini eksperimen atau percobaan kedua adalah menentukan panjang gelombang maksimumnya ya. Nah, Ini ini simbolnya Anda itu gamma maksimum. Nah, bisa baca di penuntun lengkap. Ini kita masih pakai hematin alkali. Di penuntun baru itu kita sudah pakai BSA. cobalt nitrat. Iya. Nah, jadi kita masukkan blanking, kemudian kita baca absorbansinya pada rentang panjang gelombang 500 sampai 600. 500 sampai 600 dengan interval 10. Jadi kita mengukur dari 500. Kemudian dari 500 kita maju ke 510. Kemudian dari 510 ke 520. 520 ke 530, 530 ke 540 dan seterusnya sampai dapat 600. Kemudian kita lihat yang mana absorbansi yang paling tinggi di antara panjang Nah, gelombang kalau di tersebut. penentunya berarti dia mulai dari 600 sampai
700 nanometer toh, nm itu nanometer. Nah, berarti dia intervalnya 10 nanometer. Makanya di penuntun itu di lembar kerja praktikum 600, 610 sampai 700. Toh, Misalnya panjang gelombang tertingginya misalnya ada di 500. Ukur konsentrasi daripada sampel tersebut pada panjang gelombang 560. Oke. Nah, kemudian ini adalah percobaan ketiga membuktikan hukum Beer-Lambert. Tadi saya sempat singgung bahwasanya hukum Beer-Lambert mengatakan bahwa absorbansi itu akan berbanding lurus dengan konsentrasi zat dalam suatu larutan. ya, itu intinya hukum ini, hukum Beer-Lambert. Jadi konsentrasinya itu dia pasti sama dengan larutan. Konsentrasi yang di larutan, daya serapnya sama dengan. Tadi saya sempat singgung bahwasanya hukum Beer-Lambert mengatakan bahwa absorbansi itu akan berbanding lurus dengan konsentrasi zat dalam suatu larutan. Sehingga ada yang namanya kurva linearitas. Kurva linearitas itu adalah kurva yang menunjukkan hubungan linear. Apa itu hubungan linear? Bahwa semakin tinggi konsentrasi, semakin tinggi pula absorbansinya. Begitu pula sebaliknya. Nah, semakin tinggi konsentrasi, ini kan konsentrasi di bawahnya, ini absorbansi penyerapannya. Jadi kalau dia semakin tinggi konsentrasinya, ya otomatis misal kita tarik ke sini, semakin tinggi juga daya penyerapannya, absorbansinya. Tah? Semakin rendah absorbansinya, semakin rendah pula konsentrasinya. Kita lihat di sini, ini grafiknya linear, ya. Nah, ini grafiknya linear, ya. Nah, nanti ada juga konstanta linearitasnya. Nah, kita tahu di matematika di SMA kita belajar Y sama dengan MX plus B, ya. Ini persamaan apa ini? Persamaan garis. Nah, ini tadi yang sama, Ji. Y sama dengan AX tambah B. Toh, ini simbolnya ternyata di sini dia pakai M. Singgung lingkaran kalau saya tidak salah ya, atau mungkin persamaan garis lurus ya. Y sama dengan mx tambah b, di mana m itu adalah gradien atau slope ya, atau kemiringan daripada kurva. Kemudian x itu ya variabel yang ada di x, kemudian y itu adalah variabel yang ada di sumbu y. Nah, kita lihat di sini rumusnya bahwa Y itu dalam hal ini adalah absorbansi, maka kita bisa ganti rumusnya menjadi A sama dengan gradien kemiringan dikali C. C itu adalah konsentrasinya. Nah, ditambah B. B ini adalah koefisien linearitasnya. Nah, B ini kalau dia makin dekat dengan 1 berarti makin linier. Biasanya B itu kalau kurva yang bagus, kalau spektrofotometer yang bagus itu 0,99. Artinya sangat mendekati 1. Artinya itu sangat linear Ya, jadi kalau koefisiennya dia mendekati 1 berarti sudah kemiripannya sudah mirip sekali nih. Tah? Ini yang B tadi. hasilnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menentukan konsentrasi daripada suatu zat dalam satu larutan. Jadi nanti yang di penuntun itu lembar kerjanya panjang gelombangnya nanti kalian akan atur, masing-masing kelompok pasti lakukan praktikum, ada larutan yang diisi, terus di setup di mesin spektrofotometernya, panjang gelombang 600, berapa daya absorbansinya, terus kalian catat lagi di sini hasil percobaannya sampainya 700. Nah, setelah itu baru dipindahkan ke dalam grafik di sini absorbansinya dengan panjang gelombangnya. Nanti dibuatkan grafik nih di situ. Misal dia absorbansinya dapatkan 0,8 pada panjang 600. Jadi di 600 kasih titik nih ketemu dengan 0,8 di situ di titik. Nanti gambar grafiknya begini. Nah, ini kita
bandingkan antara absorbansi dengan larutan standar yang tadi. Tentu menggunakan rumus linearitas kembali, di mana Y di situ adalah absorbansinya, ya, kemudian M itu adalah slope atau kemiringan daripada kurva, kemudian X itu adalah konsentrasinya, nah, ditambah koefisien linearitasnya. Nah, ini kalau Anda kerja di Microsoft Excel itu akan otomatis keluar nilai B dan nilai M itu akan otomatis keluar. Jadi sisa Anda cari ya melalui operasi matematika seperti biasa, ya, konsentrasi berapa ya. Artinya sisa ganti-ganti saja ya, berarti konsentrasi itu sama dengan berapa ya. Sama seperti menyelesaikan persamaan satu variabel pada saat SMP. Ya, itu saya kira untuk spektrofotometri. Untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan video kuliah ini, saya rasa bisa ditanyakan langsung pada saat penjelasan praktikum. Saya harap apa yang dijelaskan melalui video ini bisa memberikan manfaat, bisa membantu Anda dalam melakukan praktikum mandiri nantinya di laboratorium maupun melalui virtual labster. Saya rasa cukup sampai di sini. Oke, nah itu yang ditanyakan ternyata yang larutan apa namanya? Larutan bovine serum albumin. Jadi nanti itu bisa ada soal, perhatikan Ki, jenis sampel apa sampelnya. Sampelnya itu tadi bovine serum albumin. Nanti kalau praktikum itu sampelnya BSA dengan larutan apa? Brom kresol kah, berapa gram per desiliter. Begitu. Itu jikanya kalau anu apa namanya? Spektrofotometer. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan? Cukup jelas, Ji. Tadi sudah nonton hasil kuliahnya juga. Kemudian mahasiswa kaya pada panjang bahkan sebagai T itu larutan. Sedang ini itu Jadi biasanya tidak ada anu kah? Dokter Ufa lakukan anu respon pintu. Tapi ada, Kak. Iya, Ada. ada, Kak. Iya, respon pintunya itu toh pasti terkait ini praktikum. Jadi yang perlu di-highlight itu terkait itu tadi penjelasan praktikum yang tentang spektrofotometri itu. Kalian bisa nonton ulang lagi dari awal. Yang pasti apa itu spektrofotometer atau spektrofotometri. Terus yang kedua itu cara kerjanya bagaimana. Terus bagaimana tadi inti cara kerja atau prinsip kerja. Nah, terus bisa jadi juga apa saja komponennya, komponen dari spektrofotometer. Terus terkait apa nama hukumnya yang mengatur hukum Beer-Lambert. Terus apa rumusnya dan bagaimana maksudnya itu rumus. Nah, kan tadi jelas gitu di hukum Beer-Lambert itu jelas menyatakan kalau misal dia absorbansinya itu berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Toh? Begitu. Terus apa lagi di terkait panjang-panjang gelombang. Nggak ada juga kulihat di sini yang warna-warna, nanti jas yang baca-baca saja. Nah, dulu di saya ada yang kalau ultraviolet di kuliah juga sama apa saja alat dan bahannya nah. Jadi alatnya spektrofotometer. Tahu dibedakan yang mana alat yang mana bahan toh? Alat itu yang tidak yang digunakan
bahan itu yang habis pakai. Gitu, jadi bahan termasuk larutan, larutan apa bahannya, toh larutan apa yang dipakai di praktikum itu sesuai dengan di lembar kerjanya. Larutan BSA, toh sampelnya BSA. Paling itu jangan direspon. Oke, cukup Midi kayaknya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan ditanya. Oke, kalau ada mau ditanya di grup, nanti bertanya di grup nah. PPT-nya juga saya share juga sebentar. Sambil kalian juga nonton yang ada di link yang ada di penuntun juga. Penuntun biokimia. Kayak ini. Ini, link yang ini, link lengkapnya tadi yang dinonton ini barusan yang ini nah. Terus, oh ya, ini paling penting juga tujuan praktikum. Ada berapa percobaan? Intinya terkait praktikumnya, catat ini. Berapa percobaan yang bakal dilakukan selama praktikum? Berapa percobaan ini, Dik? 3. Jadi ada 3 percobaan, Dok. Yang pertama kita menentukan panjang gelombang dengan absorban maksimum. Dengan apa? Gamma maksimum. Ya, gelombang. Panjang gelombang. Penentuan panjang gelombang. Ini penentuan gammanya, toh. Terus yang kedua hubungan serapan dan kadar zat dalam larutan. Terus penentuan kadar suatu larutan. Jadi pahami ki apa alat bahannya termasuk dasarnya gitu. Ini dulu pahami dulu cara kerjanya sama tujuan dasar berapa percobaan. Karena itu nanti yang bakal kalian anu. Jadi kalau misalnya sini 500 berapa nanti absorbansinya sampai 600. Misal dia 500 nanti absorbansinya 0,2. Toh kan itu selaras ki. Jadi kalau misal dia 510 dia 0,3 di sini titiknya. Nanti kalian dari 0 garis nih begini bentuk grafik gitu. Nah, panjang gelombang itu simbolnya gamma. Absorbansi itu A. NM itu nanometer. Nah, jangan sampai tidak kalian masih ada yang tidak tahu apa nama singkatan satuan. Nah, ini kuvet, larutan kobalt nitrat. Nah, ini jenis larutannya larutan apa yang digunakan? Larutan kobalt nitrat. Yang mana dibilang labu volumetrik, labu bentuknya. Nah, konsentrasi serapan pada gamma maksimum. Oke, saya di nanti disesuaikan saja yang praktikum besok disesuaikan dengan uh, penentunya, baru isi lapraknya.